Bahkan laki-laki yang belum siap pun akan bergegas melamarmu jika kamu tujuannya, sebab resiko menunggu adalah kehilangan. Serang banget ya kayaknya ya. Akhirnya di sekian lama penantian, akhirnya hari yang ditunggu-tunggu tuh seenggaknya udah semakin dekat. Tapi gue kurang setuju untuk yang ini. Bahkan laki-laki yang belum siap pun akan bergegas melamarmu jika kamu tujuannya, sebab resiko menunggu adalah kehilangan. Ini menurut gue ya, karena gue sayang sama seseorang, karena gue sangat menginginkan dia bahagia nanti bersama gue ingin setidaknya mempersiapkan hal-hal yang membuatnya nyaman nanti setelah benar-benar bersama gue nggak mau mengajak dia susah banget selagi aku masih bisa mengusahakan untuk dia bahagia. Salah satu caranya adalah gue berusaha untuk mencapai di finansial yang setidaknya stabil. Jika risiko menunggu adalah kehilangan, maka aku siap karena tanggung jawab terhadap ibu dan adik-adikku sangatlah besar. Cakep bro. Prinsip gua, kalau gua belum mapan, gua nggak mau cepet-cepet nikah dulu. Karena gua nggak mau ngajak anak orang buat susah bareng gua. Sudah dewasa, jadi komunikasi denganmu tidak harus 24 jam per 7 hari. Mau kamu online, mau kamu berada di panggilan lain, itu haknya kamu. Duniamu tetaplah duniamu, duniaku tetaplah duniaku. Mau kamu memilih mencari kenyamanan di orang lain, itu haknya kamu. Sudah dewasa, seharusnya kamu tahu mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Sudah dewasa, seharusnya kamu tahu apa itu komitmen dan setia. Setidaknya aku sudah berusaha agar posisimu tidak tergantikan oleh siapapun. Ini dilakukan oleh wanita, hati setengah, hidup setengahnya lagi mati rasa. Lagi di fase ini, dia ngabarin, aku bales chatnya. Dia telepon, aku angkat. Intinya di sini aku tetap jaga perasaan. Aku buat dia nggak ada niat buat cari yang baru karena udah capek. Walaupun komunikasi seminggu sekali. Minta pandangannya, gua lagi pacaran sama anak kuliahan. Kata dia, nggak ada waktu lebih, apalagi dia masuk ke kebidanan kayak gitu atau gimana. Terus kadang gua disuruh cari yang lain yang selalu ada. Kira-kira mau dilanjut apa enggak bro? Menurut gua dia tuh udah setengah hati. Kalau dia posisinya ini benar adalah mahasiswa kebidanan, biasanya nih anak-anak praktekan kebidanan itu di rumah sakit itu akan ketemu sama-sama anak praktekan lain. Nggak jarang anak kebidanan ketemu di lapangan itu sama anak keperawatan. Nah, di sana tuh itu sering banget terjadi yang namanya cinlok. Nah, kalau gambarannya dia bilang kayak kamu cari yang lain aja nggak apa-apa karena dia katanya udah terlalu sibuk. Menurut gua itu dia udah mulai setengah hati karena dia udah ada calon pengganti yang disiapkan buat menggantiin lu. Menurut gua sih kayak gitu ya. Please, kalau bisa jangan ngutang ke bank karena bank jahat. Sebelum kenal kalian, hidup kita berkecukupan walaupun tidak kaya, tapi kita bisa hidup dengan damai. Datanglah seonggok sales yang datang sebagai peri, tapi bencanalah yang dia buat. Awal dia datang dan membujuk ibuku dengan sangat manis, dengan merelakan satu sertifikat yang mempunyai arti sangat besar untuk kami sekeluarga, yaitu rumah masa kecilku. Entah gimana ceritanya, sudah 3 sertifikat yang ada di tangan mereka dengan utang yang masih 1 miliar lebih pas saat itu 2022 dengan cicilan yang selalu dibayar setiap bulan tapi tak kunjung berkurang, malah bertambah. 27 April 2023 ibuku meninggal, namun yang bisa diklaim hanya 70%-nya saja. Sisanya masih kita tanggung. Sisanya hanya 230 juta lagi. Tapi sertifikat rumah daerah Jakarta tidak bisa satupun yang bisa diambil. Setelah ibuku meninggal, usaha ibuku yang dipegang abangku kolab, yang tidak memungkinkan utang ibuku bisa dilunaskan. Bahkan dicicil saja sudah tidak mampu. Bahkan bajingan-bajingan itu sering banget datang dengan mengklaim ingin bunuh abangku dan juga ingin melelang 3 sertifikat yang ada di Jakarta, yakni rumah ibuku, rumah kita yang sejak kecil kita di sana dengan utang
cuma 230 juta lagi. Nggak sebanding menurutku. Terbukalah abangku tentang utang ibuku. Ternyata digabung semuanya sama utang-utang lainnya 500 juta lebih lagi. Sampai ibuku meninggal saja utangnya masih banyak lagi. Nggak tahu harus cerita ke siapa. Mau tag Pak Hotman Paris, tapi apa daya, kita menyadari bukan siapa-siapa. Satu tanah ibuku yang masih tersisa, yang kemungkinan bisa dijual adalah tanah di foto ini. Kiranya ada dermawan yang mau invest tanah dengan luas. Anjir, gua setelah storytelling yang panjang, akhirnya dia mau jual tanah. Oke, kita bacakan coba ya. Kiranya ada dermawan yang mau invest tanah dengan luas sekitar 1270 meter persegi dan langsung di depannya rel kereta. Jadi kalau kakak atau bapak mau bikin kontrakan atau perumahan, bisa langsung terlihat dengan orang-orang yang naik kereta. Dan lokasinya pun dekat dengan stasiun. Harga tanahnya juga 350.000 per meter. Ya Allah, ikhtiarku sudah aku lakukan dengan posting ini ke semua media sosial yang aku punya dan semua orang yang kita kenal. Dan aku beranikan diri untuk cerita ini ke TikTok walaupun berat rasanya dan harus siap konsekuensinya. Tapi aku akan coba. TikTok do your magic, karena setiap akhir bulan di mana orang-orang pada senang banget gajian, kita selalu ketakutan akan mereka datang untuk menyita 3 rumah kita. 3 rumah kita. Dan mengancam kita, dan itu tidak enak banget. Coba kita lihat komentar pada netizen yang budiman. Sama kak, gue juga punya hutang tapi nggak ngeluh di TikTok kayak gini. Maaf kak, bukan ngerendahin. Kalau masih sehat-sehat, usaha cari kerja yang halal dan banyak doa ke Tuhan yang Maha Esa, bukan main TikTok. Tapi ini kayaknya ikhtiarnya juga, dan maksudnya supaya bisa melunaskan hutang yang masih nominalnya banyak banget ini. Dia tuh berusaha untuk menjual aset-aset yang masih bisa membantu untuk melunasi hutang. Ini salah satu ikhtiarnya juga sih menurut gua. Terima kasih teman-teman, alhamdulillah tanahnya laku. Alhamdulillah. Video TikTok ini FYP, mungkin karena banyak juga yang mendoakan, walaupun pembelinya bukan dari hasil FYP-nya video TikTok gua, tapi aku bersyukur doa baik kalian menembus langit. Alhamdulillah. Ini pelajaran buat kita selagi hal-hal yang masih bisa kita handle tanpa melibatkan bank ataupun riba. Kalau bisa jangan kita bersinggungan dengan hal-hal yang kayak gini. Mungkin akan terlihat membantu di awal, tapi jangka panjangnya akan membuat pikiran kita tuh bakal nggak nyaman, stres, bawaannya itu kayak gelisah banget kalau menurut gua. Spill biaya tunangan sederhanaku. Dekorasi 750.000, cincin cewek 100.200.000, yang cowoknya 100.000. Cincin cowok bukan emas karena nggak boleh pakai emas setauku. Ya menurut gua juga bener kayak gitu sih. Makeupnya 300.000, kebaya dan batik kapal 600.000. Ini nyewa. Fotografer 350.000. Buat apa namanya? Buat apa? Hiasan kuku itu ya, bukan bunga 135.000. Transportasi 1.500.000 karena kita Malang Bondowoso. Seserahan dan aneka kue 2.500.000. Kue ambil gambar beberapa, nggak semua ya. Dan seserahan utama beberapa karena buat syarat aja. Prasmanan dan oleh-oleh 4 juta. Total 11.465.000. Tapi di tempat gua atau gua sendiri tuh kayak untuk lamaran tuh bisa nggak sih nggak dilangsungkan kayak gitu, maksudnya bisa nggak sih langsung nikah aja gitu. Untuk kayak lamaran kayak gitu tuh nggak perlu harus berbiaya nggak sih kalau menurut gua. Kalau di tempat gua kayak gitu, misalnya kebanyakan itu nggak ada yang namanya lamaran. Kita tuh langsung kayak misalnya hari apa kita udah kayak pertemuan biasa kayak gitu tanpa ada biaya kayak gitu. Kita menyepakati hari apa, tanggal berapa nanti acaranya, terus ya udah dilaksanakan aja. Kalau pakai memang mungkin ada 1-2 orang yang lamaran kayak gitu, tapi nggak banyak. Kalau di tempat gua Kalau di tempat gua itu lamaran untuk orang-orang yang strata ekonominya agak bagus ya. Kalau kebanyakan di tempat gua soalnya kurang bagus, jadinya jarang ada lamaran kayak gini. Ya udah, kalau mau tanggal berapa, hari apa nanti kita adakan acara nikahnya langsung kayak gitu. Kalau ini tunangan sederhana, terus tunangan yang hanya ada kerabat tanpa dekor plus kebaya, itu apa tuh?
itu itu istighosah, ya. Sederhana muatannya. Ya ini buat mereka masing-masing orang kan beda ya. Semakin dewasa, aku semakin paham kalau laki-laki itu, aku mulai paham di balik laki-laki yang super sibuk dan cuek, bahkan jarang memberi kabar 24 jam per 7 hari, itu ternyata mereka memiliki pola pikir mereka sendiri. Tapi kita sebagai perempuan sering menyamakan cara berpikir kita seperti mereka. Itu sebabnya tidak jarang sering terjadi pertengkaran hanya karena komunikasi. Laki-laki itu punya masa depan sama kayak perempuan. Bedanya untuk menuju ke masa depan itu mereka punya yang namanya prioritas. Ingat, kita tidak tahu prioritas apa yang sedang mereka benar-benar prioritaskan. Jadi sebagai perempuan jangan pernah, bahkan tidak perlu mengusik itu. Selagi dia masih bisa sempat menyapa, menghubungi kita di saat waktu sempit pun, itu tandanya dia masih memikirkan kita. Jadi jangan cari penyakit apalagi menambah beban pikiran mereka. Bukan sok tahu, tapi itu yang dapat aku pahami setelah selama ini menikah. Oh, ini tuh perspektif dari salah seorang perempuan yang telah menikah.